Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keteladanan dari para tokoh perempuan yang memiliki peran penting dalam sejarah. Ia adalah Syekhah Hajjah Rangkayo Rahmah el-Yunusiyah atau yang dikenal dengan Rahmah el-Yunusiyah. Rahmah el-Yunusiyah merupakan tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam sekaligus seorang pejuang kemerdekaan. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri, perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Diniyah Putri didirikan pada 1 November 1923 dan tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Keberadaan Diniyah Putri menginspirasi Universitas Al-Azhar membuka Kulliyatul Banat, yaitu fakultas yang dikhususkan untuk perempuan. Karena kontribusi dan sumbangannya dalam dunia pendidikan, Rahmah el-Yunusiyah kemudian mendapat gelar kehormatan Syekhah yang belum pernah diberikan sebelumnya dari Universitas Al-Azhar. Rahmah el-Yunusiyah lahir di sebuah rumah gadang Jalan Lubuk Mata Kucing, Kenagrian Bukit Surungan, Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 1900 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus dan ibunya Rafi'ah. Ia adalah orang yang sangat idealis, bercita-cita tinggi, memiliki cakrawala pandang jauh ke depan. Beliau menginginkan kedudukan wanita dalam masyarakat tidak hanya sebagai istri yang akan melahirkan anak-anak dan keturunan semata. Akan tetapi lebih dari itu, dia menginginkan terangkatnya derajat kaum wanita ke tempat yang lebih wajar dan pantas. Meskipun begitu, mereka pun harus mengerti hak dan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Kaum wanita harus dapat menjalankan perannya sebagaimana yang telah digariskan oleh agama Islam. Semua yang harus diketahui oleh kaum wanita itu tidak bisa terjadi secara serta-merta. Semuanya harus melalui pendidikan dan pengajaran, dituntut dan dipelajari, serta harus dipahamkan dan dirasa-rasakan kepada kaum wanita itu. Rahmah belajar di Diniyah School yang dipimpin abangnya Zainuddin Labai el-Yunusi. Namun, karena merasa tidak puas dengan sistem koedukasi yang mencampurkan pelajar putra dan putri, Rahmah secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau untuk mendalami agama. Suatu hal yang tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Menginjak usia 10 tahun, Rahmah sudah gemar mendengarkan kajian yang diadakan di beberapa surau di Padang Panjang. Ia mengambil perbandingan dari kajian-kajian yang diikutinya. Berpindah-pindah ke berbagai surau, Rahmah el-Yunusiyah adalah seorang motivator dan inspirator pergerakan kaum wanita khususnya di Minangkabau. Rahmah el-Yunusiyah juga aktif di bidang pergerakan sosial, keagamaan, dan politik yang ada pada tahun 1930-an di Padang Panjang. Rahmah el-Yunusiyah ikut dalam pergerakan PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, yang berdiri pada tahun 1930-an. Ia juga mendirikan Khutub Khanah untuk masyarakat. Rahmah el-Yunusiyah juga aktif dalam pergerakan menentang praktik-praktik penindasan atau pergerakan oleh penjajah Belanda. Ia juga mendirikan Perserikatan Guru-Guru Putri Islam di Bukit Tinggi. Rahmah el-Yunusiyah juga pernah menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera, Padang Panjang, organisasi yang berjuang menegakkan harkat kaum wanita dengan menerbitkan majalah bulanan. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia memelopori pembentukan unit perbekalan Tentara Keamanan Rakyat di Padang Panjang serta menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka.
Di bidang politik, Rahma bergabung dengan Partai Islam Masyumi sekitar tahun 1952 sampai 1954. Ia menjadi anggota Dewan Partai Masyumi di Jakarta. Selanjutnya, ia menjadi penasihat Masyumi Muslimat di Sumatera Tengah hingga 1955. Rahma meninggal mendadak dalam usia 68 tahun dalam keadaan berwudu hendak salat maghrib pada 26 Februari 1969. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.